Titik perhatian sekali. Thank you Bu Vili. Dari beberapa orang lain, Mami doain terus tiap hari. Doain terus. Bu Eli, thank you semuanya. Orang-orang yang itu ibu 2L. Banyak sekali orang Victory doain saya. Saya pikir hidup saya ini udah mau selesai, mau mati. Untung masih hidup ya, masih mau dengerin khotbah ya kan? Masih mau dengerin khotbah kan? Bilang, aku pengen dengerin khotbah. Khotbahnya bagus. Khotbahnya bagus. Oh, khotbahnya bagus bilang. Khotbahnya Terima bagus. kasih ya, terima kasih. Saya tiba-tiba pulang dari sini, bangun tidur nggak bisa ngapa-ngapain, kram semua tangan di sini nih, kaki saya ini lemes. Saya telepon dokter only yang di Siloam Surabaya ini. Saya disuruh ke rumah sakit, saya MRI, dan ternyata ada penyumbatan. Saya nggak bisa jalan selama 11 hari. Waktu itu kan saya gemoy ya. Langsung saya puasa intermittent, langsung agak langsing nih, bajunya agak kedodoran semua karena turun 15 kilo. Saya nggak pernah tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara sikap saya yang konyol. Manusia itu ada 2 hukum, makanya hukum itu nggak bisa dilawan. Melawan hukum, kamu berurusan dengan hukum. Manusia tinggal dalam 2 hukum, hukum roh dan hukum tubuh. Kamu melawan hukum tubuh, akhirnya apa? Sakit penyakit mendatangi kamu. Manusia harus tidur 8 jam kok. Yang sehat, yang normal. Iya. Saya nggak pernah tidur hampir 15 tahun. Saya tidur dari jam 5 pagi. Bu Eli telepon saya, Pak tidur nggak? Belum. Saya belum tidur Bu. Dia udah tahu persis. Saya nggak pernah tidur. Saya pikir saya kalau doa malam kan nggak ada saingannya ya. Bagi ibu kan pada tidur semua kan. Saya pikir langsung haleluya ke surga. Saya melawan hukum tubuh. Akhirnya saya sakit. Tekanan darah saya tinggi sekali. Ada pengentalan darah dan lain sebagainya. Nah sekarang udah ada polisi ya, samping saya ya. Polisi, propam, tukang apoteker yang nampingin saya, mengatur makannya, dijaga istri saya maksudnya. Makan dijaga, jam 10 tank diperhatiin, laptop matiin nggak, handphone matiin nggak, harus tidur. Terus sekarang muka saya lebih seger ya kan? Yes. Agak ganteng dikit ya. Amin. Makasih. Sekalipun nggak puji. Terus saya berubah pola hidup saya tidur. Itu hukum tubuh. Hukum roh juga sama. Kalau kamu melawan hukum roh dan ketetapan Tuhan, akhirnya apa? Hidupmu struggle, berjuang terus. Orang Kristen itu jalannya setiap hari itu jalan sama Tuhan, step by step jalan sama Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Orang yang hidup dipimpin roh, itu orang yang ngikutin apa kehendak Roh Kudus. Jalan sesuai firman. Ingat tentang perumpamaan, barang siapa letih, lesu dan berat, dia harus datang kepadaku. Pikul aku yang harus kupikul. Pikul aku yang akan kukenakan. Benar nggak? Perhatikan, kataku itu selalu berpasangan. Ingat Elia sama Elisa. Elisa ketika dipanggil jadi hamba Tuhan, dia sedang membaca dengan 12 pasang lembu. Taruh kuk. Dan kita suruh mikul kuk itu. Kuk itu yang pertama ditaruh di punggung kita. Satu lagi kan harus ada yang mikul, namanya Yesus. Makanya enteng berat kita. Beban kita enteng. Tapi berapa banyak orang mikirin masalah sampai gak bisa tidur? Ada enggak ya? Sudah tahu ada masalah persoalan, gak tahu jalan keluarnya dibikinin terus. Pinter gak kira-kira? Hah? Sekarang harus lebih pinter daripada setan ya. Jangan mau ditipu setan terus. Harus lebih pintar. Orang-orang Victory harus lebih pintar. Saya heran sama Ibu Eli katanya. Ibu ini tiap hari khotbah vitaminnya apa? Live lah, inilah, itulah. Seger lah Pak. Udah dikhotbahin. Seminggu berapa kali kalau hidupmu udah berubah keterlaluan. Harus pintar. Katakan, saya harus pintar. Saya harus pintar. Nggak mau ditipu setan lagi. Nggak mau ditipu. Amin. Amin. Harus bertumbuh ke arah Kristus, jalan sama Tuhan. Kuknya di kita, satu lagi kuknya di Yesus. Kalau Yesus ke kanan, kita harus ke Yesus ke kiri, kita harus ke Yesus ke depan. Kita. Tapi berapa banyak orang suruh ngampuni susah. Yesus suruh ke depan, kamu ke belakang terus dia duel. Bener apa enggak? Betul.
Orang yang melawan prinsip kerajaan Allah, hidupnya babak belur, kacau. Kita belajar prinsip ini hari ini. Lihat, di ayat yang ke-12-nya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang mengolahnya bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Barang paling berharga gak ini? Ngolah tepung, jadiin roti, setelah makan itu mati. Barang berharga gak? Berharga. Apapun yang paling berharga dalam hidupmu jadi berhala, serahin sama Tuhan. Engkau gak perlu jadi berhala, penyembah berhala itu gak perlu ke Gunung Kawi, ke pohon yang besar, gak perlu. Ada sesuatu yang lebih utama dari Tuhan dalam hidupmu, otomatis engkau jadi penyembah berhala. Harus diserahin sama Tuhan. Apapun itu namanya, baru Tuhan akan berkati kamu double porsi. Baru Tuhan akan buat ngalami namanya breakthrough dan terobosan. Katakan amin. Amin. Perhatikan, sebab ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Dan ujungnya apa ya? Nanti kalau Bapak Ibu baca, mereka akhirnya nggak pernah mati, tidak pernah kekurangan, ngalami kecukupan. Benar apa Kak? Dan lihat, dia ngalami banyak mujizat, janda ini tadi. Padahal barang yang berharga dalam hidupnya diberikan dulu yang terbaik sama Tuhan. Baru Tuhan buat mujizat. Amin. Mungkin hari ini ya, dalam ruangan ini ada engkau satu-satunya orang yang di dalam keluargamu yang bertobat. Beri hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Engkau akan melihat seluruh keluarga itu akan dijamah Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan akan buat mujizat dalam hidup. Amin. Lakukan yang terbaik sama Tuhan. Sekarang kita akan melihat ini yang sedang punya utang. Ada yang punya utang? Coba angkat tangan. Tak, doain utangmu lunas semua. Digawe lunas ya. Ini pokoknya firmannya lengkap. Pakai lengkap. Sekarang kita akan lihat di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Mulai yang pertama. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Suaminya jadi nabi, tapi ninggalin utang. Sedih ngenes ya. Jadi orang yang ikut Tuhan itu jangan berharap kau kaya loh. Tapi kalau kau rajin kau pasti diberkati. Amin. Orang Kristen gak boleh males ya. Betul. Apalagi minta belas kasihan daripada orang lain. Engkau meski kerja, minta hikmat sama Tuhan. Tahu nggak? Setiap orang percaya itu minimal dikasih modal sama Tuhan 1 talenta. Sekarang dolar kan 16.000 lebih kan? Iya. Itu kalau di rupiah 1 talenta itu nilainya tahu nggak berapa? 90 miliar. Dengerin khotbah saya judulnya dipercayakan 80 miliar. Waktu dolar 15.000 waktu itu. Makanya tak bikin 80 miliar. 1 talenta. Ingat kan? Kerajaan Allah ibarat seorang pengusaha yang mempercayakan 1 talenta. Minimal 1 talenta. Ada dipercayakan 2 talenta. Ada yang dipercayakan 5 talenta. Dikembangkan. Akhirnya double porsi. Dan setiap Bapak Ibu ini, kalau kau ingin diberkati, kau mesti kerja. Gak boleh malas loh jadi orang Kristen. Saya ini orang kerja keras. Saya ini bukan hamba Tuhan yang malas loh. Sekalipun kita bikin usaha babak belur, kita tetap kerja loh. Bapak Ibu kalau kau, ya terutama yang sudah cim-cim ini ya pensiun ya nikmatin sama anak cucumu. Yang muda-muda ini gak bisa kerja, gak boleh males. Karena dari pekerjaan itu Tuhan akan berkati. Apapun yang kita kerjakan lewat tangan kita, ketika Tuhan menyertai, Tuhan akan buat berhasil. Katakan yes. Tidak mungkin orang Kristen itu melarat, miskin dan menderita kalau dia mau kerja. Pasti bisa makan. Hebatnya Tuhan kita, dikasih modal, minimal bisa bikin kue. Saya dulu nggak pernah bisa bikin kue. Gara-gara COVID saya jualan brownies loh. Nggak pernah pegang mixer. Tiap hari istri saya bikin kue, kerjanya makan tidur, ngeliatin istri bikin kue. Tak belajar kue, tak jual, bisa laku loh. Ibu Eli tuh nyicipin kue saya enak katanya.
nanti kapan-kapan tak bikinin ya, biar makan semua. Makanya kita harus mengembangkan kapasitas yang Tuhan percayakan sama hidup kita. Ingat Besaliel dan Aholiab. Sopo Pak? Tukang roti atau tukang bakso Pak? Nanti baca di Alkitab judulnya Besaliel dan Aholiab. Ini orang yang punya keahlian. Dari keahliannya itu dia diberkati luar biasa. Kenapa Pak Tuhan mau berkatin kita? Karena Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Kita lanjut lagi ya. Ini janda ngenes lagi hidupnya nih, utangnya banyak. Hambamu suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya. Makanya engkau yang punya hutang itu, ketika engkau bikin perjanjian pinjaman dengan apapun juga, engkau membuat perjanjian perbudakan. Karena yang menghutang menjadi budak yang mengutangi. Kata kita Mamsa, waktu itu kita ke notaris bikin perjanjian, saya bilang sama notarisnya, tahu nggak Bu hari ini saya bikin perjanjian perbudakan itu. Kok bisa nggak tunjukin ayatnya? Oh bener ya Pak. Makanya bersyukur kalau kita hidup di dalam kelimpahan. Karena Tuhan mau hidup kita dalam kelimpahan, bukan dalam penderitaan. Bayangin orang hutang itu stresnya bukan main. Ada yang punya cicilan dan keuangannya babak belur. Zaman Covid ada yang punya cicilan nggak? Oh kayaknya diberkati Bu, cuma orang kabeh guys. Amin. Sudah penghasilan nggak ada, pabrik tutup, toko tutup, cicilan jalan terus, bingung loh. Makanya jangan berhutang, minta diberkati. Karena Alkitab ngomong begini, engkau akan memberi pinjaman, bukan meminjam. Nanti baca di Ulangan pasal yang 28, isinya berkat semua, 1-14. Kalau engkau jalan sama Tuhan. Tapi kalau engkau nggak jalan sama Tuhan, horor. Ayat 15-64 itu isinya kutuk semuanya. Kutuknya lebih akeh daripada berkatnya. Lebih baik hidup takut akan Tuhan toh? Yes. Amin. Senyum dulu loh, tegang kabeh. Amin. Amin. Kalau engkau nggak punya utang, engkau akan bahagia. Ku berbahagia yakin teguh, lagu kebangsaan kita. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus sabar. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Senyum. Aku memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ikut Tuhan itu bahagia. Amin. Kalau hari ini hidupmu menderita, perlu bertanya, Tuhan kenapa aku gak bahagia? Ada yang salah dengan sikapku. Jangan-jangan responku yang salah. Karena bahagia itu keputusan hati kita. Suami boleh kabur. Dibawa, bahasanya Ibu Eli itu masih halus loh. Wanita tobat, saya nyebutnya wanita sundal malah. Lebih horor kan? Bahasanya Ibu Eli lebih halus. Engkau bisa memilih tersenyum dan aku bernyanyi sambil senyum, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mulai hari ini dalam kondisi apapun, punya utang, sedang struggle, sedang berjuang, tetap memilih untuk bahagia. Amin. Dengan kau bersyukur dan berbahagia, Tuhan akan buat mujizat. Amin. Jangan pernah hutang lagi sekarang, minta diberkati Tuhan. Amin.
Lu aku tuh pernah bangkrut kok. 2017 saya ngalami bangkrut usaha saya. Sampai 2021 aset mau disita bang semuanya. Saya bilang, Tuhan, aku nih dandang kayak setan, ngalami kelepasan, doain orang ngalami kesembuhan, kok aku nih gimana masih punya utang ini Tuhan? Jerat-jerit sama Tuhan. Tapi kan urapan nggak bisa buat bayar utang. Bang tetap ngejar-ngejar. Ntar kok tak doa ini ada urapan biar utang lunas. Bang kamu tahu. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Ini hambamu ini malu. Saya ingat kayak gini tentang hamba Tuhan yang suaminya mati ternyata punya utang. Anaknya mau diperbudak lagi. Duh Tuhan. Terus istri saya tanya, kita ini lagi babak belur kok. Kamu tuh tidur terus. Lah ngapain aku nggak tahu jalan keluarnya? Aku bisa ngapain? Saya bilang. Saya mau enjoy sekali. Makanya kalau lagi stres, nggak tahu jalan keluarnya, makan terus. Nah, itu solusi yang terbaik menurut kerajaan Allah, seperti yang dialami oleh Elia. Stres kan, diuber-uber wanita itu kan, wanita yang buanas itu kan, sampai mau pingin mati, merasa paling bener sendiri itu Elia itu. Terus dibilang, makan, tidur, besok jalan lagi. Bener kata kitab Mazmur, Tuhan memberkati orang dikasihnya pada waktu tidur. Lu ngapain mikirin masalah yang atau jalan keluarnya? Sampai minum sanak lah, minum apa lagi? Minum inilah, minum itu buat apa? Mendingan makan dan tidur. Saya bilang sama istri saya, andai kita makan, nyalain AC kita tidur. Biasalah perempuan kan panik kan gitu ya. Ibu-ibu di sini kayaknya udah mulai nggak panik semua ini ya. Perempuan kalau udah biasa pegang duit terus nggak pegang duit karena kan, wah bumi sekarang bergetar dan berguncang semua. Waduh, bilang tenang tidur. Terus kapan Tuhan pulihkan? Sebentar lagi. Hambamu nih, laki ini spesial di mata Tuhan. Hamba Tuhan bisa kapan saja Tuhan buat mujizat. 2017 jalan, 2018 jalan, 2019, 2020 Covid malah. Makan tidur beneran itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu nggak? 2021 bulan November baru Tuhan lunasi utang kami. Dengan caranya yang ngecek. Kita dibukain jalan bisnis dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Tuhan buat mujizat dengan caranya yang ngecek. Lihat wanita ini. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuberbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Lihat barang yang berkata. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Ini barang yang paling berharga kecuali buli-buli berisi minyak. Ini paling berharga betul. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dan pada segala tetangga bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Ketika bejana-bejana ini sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, ini dituangin di ayat yang kita lompat ke ayat yang ke-6 ya. Dekatlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak mengalir, dipelihara Tuhan. Utangnya lunas kan? Beri dulu yang terbaik sama Tuhan, terutama hidupmu dulu. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu didedikasikan dulu sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Sekarang kita akan lihat di perjanjian baru. Kisah para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Kayaknya lagi agak flu berat nih. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ini bukan orang percaya, Cornelius. Di zaman itu, dia perwira pasukan Italia. Dia kan orang Italia. Dulu yang percaya kan orang Yahudi. Tapi dia terima Tuhan. Apa yang terjadi? Lihat kelakuannya orang ini. Ia saleh. Saleh itu, yang tahu bahasa Inggris itu artinya virtue, bener. Saleh itu dari sikap, tindakan, kelakuannya itu baik. Kan ada orang yang ngomong manis hatinya kuat itu kan ada kan. Kuat itu sudah ada ya. Ibu di sini harus punya integritas. Apa yang di bibirmu itu yang berasal dari hatimu. Amin. Lihat. Ia saleh, ia
serta seisi rumahnya takut akan Allah. Siapa yang ingin seluruh rumahmu takut akan Tuhan? Katakan amin. Amin. Seluruh keluarganya takut akan Tuhan. Amin. Lihat, dan ia memberi banyak sedekah. Selalu ngomong, selalu beri banyak sedekah. Selalu beri yang terbaik. Ini kan bukan berbicara masalah uang, terutama hidupmu dulu. Orang nilai uang itu juga nggak terlalu penting. Ingat Yesus datang ke sebuah ibadah, diperhatikan kok. Ada mbok-mbok datang hanya berkasih 2 peser, ternyata itu persembahan yang lebih gede dibanding orang-orang lain. Karena apa? Itu paling berharga. Ngerti nggak? Apa yang paling berharga dalam hidupmu, beri dulu sama Tuhan. Amin. Amin. Lihat, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, I just want to wish you. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya, berkata kepadanya, pingin gak ngalami kayak begini nih? Didatengin malaikat. Aku gak didatengin malaikat, Pak, tokek sama nyamuk, Pak. Aku udah kerja, aku di doa, ada jempalitan, dan delosor, tengkurep. Belum dengar suara Tuhan. Tetap doa, ketuk, cari, sampai ketemu. Jangan putus asa, kejar Tuhan. Saya kan pernah kesaksian. Saya ini bertobat dari tahun 96, jadi hamba Tuhan tahun 97. Salah satu yang membuka jalan pelayanan saya itu Bu Eli. Orang kenal saya itu tahun 2021. Berapa lama itu? Ya dulu ada pelayanan 1-2. Setiap hari cari Tuhan, setiap hari kejar Tuhan. Jangan pernah menyerah. Setiap hari saya sampaikan firman, siapin firman khotbah. Saya lakukan yang terbaik dan ada momentumnya Tuhan. Waktu dan kesempatan itu terjadi, mujizat terjadi. Amin. Jangan pernah putus asa. Kejar Tuhan, cari Tuhan, cintai Tuhan. Engkau ngalami apapun, cari Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Belum ada terobosan, doa terus, puasa terus. Capek Pak, nangis, jerit sama Tuhan. Jangan putus asa. Ada momen di mana Tuhan melihat kesetiaanmu dan Dia akan buat mujizat. Amin. Amin. Orang doa baru sejam udah teriak-teriak lama. Dengerin khotbah baru 45 menit. Kapan ya? Aku udah panas. Ntar mau makan apa? Kamu itu dengerin khotbah seminggu berapa hari? Belajar memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Beri yang terbaik sama Tuhan. Kalau kau hormatin Tuhan, kau hargain Tuhan, kau nomor satukan Tuhan, Tuhan hormatin kamu. Tuhan akan hargai hidupmu. Kita harus menjadi orang penting buat kerajaan Allah. Amin. Kita nggak orang penting dalam kerajaan Allah itu. Kamu nyanyi, kamu nyembah, surga langsung lihat. Pak, suaraku jelek, tapi kan hatimu nyembah Tuhan. Surga, wah ini anak kesayanganku. Itu loh yang dialami oleh Daud. The man after my own heart, orang kesayanganku. Daud orang sempurna. Bikin kesalahan nggak? Bikin dosa nggak? Kesalahannya parah. Daud itu kesalahannya parah. Saya kemarin bahas sama istri saya. Daud itu punya kelemahan seksual itu warangnya bukan main. Bahkan sampai masa tua, dia itu badannya kedinginan, pingin seliput cewek cantik gadis sunem. Baca di Alkitab, beneran. Betul. Tahu nggak? Kan ngawur ya. Kok aneh gitu ya? Tapi orang kayak begini kok disayangin Tuhan di Kisah Para Rasul. Tahu nggak, hatinya itu cari Tuhan. Baca di kitab Mazmur. Dia pingin Tuhan. Ketika dia ingin berdosa, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia cepat bertobat, dia cepat sadar diri. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau bikin kesalahan, cepat bertobat, cari Tuhan, kejar Tuhan, balik sama Tuhan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Tuhan akan buat mujizat dalam hidup. Kita harus didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Saya sering kali ngomong begini, kasih Tuhan itu sama, semua orang dapat matahari yang sama. Barang siapa menabur, dia pasti menuai. Amin. Barang siapa bekerja pasti diberkati. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda karena hubungan kedekatan. Amin.
Saya punya hubungan kedekatan sama Mami sama Bu Eni. Setiap ke Surabaya gitu, Pak, di mana? Ayo kita makan. Dekat. Kalau saya nggak dekat, siapa kowe? Betul loh. Bangun keintimanmu dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Orang lain 21 jam, lakukan lebih. Orang lain hidupnya biasa saja, lakukan lebih, cintai Tuhan lebih. Hidup di atas rata-rata. Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Engkau akan dibawa dalam pengalaman-pengalaman ilahi yang powerful. Amin. Amin. Diberkati. Amin. Patut duduk. Lihat ini apa yang terjadi. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Bu Titi. Kita kan dengar suara Tuhan kayak begitu. Aku akan buat mujizat. Billy, aku akan buat mujizat. Pingin nggak dengar kayak gitu? Amin. Cornelius tuh ngalami. Saya pingin dengar suara Tuhan, nggak pernah dengar. Doa saya sering kan, Pak, saya tuh doa tuh lama loh. Kalau saya biasanya doa dari jam 7 sampai jam 12 siang. Bapak dengar apa? Saya nggak dengar apa-apa. Malah dengar suara nyamuk kadang malah. Apakah saya berhenti? Saya tetap berdoa. Kadang Tuhan ngomong sama saya firman, bukan lewat suaranya. Makanya jangan pernah cari-cari pendeta untuk dapat nubuatan ya. Di Surabaya ini orang ngejar-ngejar nubuatan yang kebanyakan. Kamu mesti kejar firman. Betul. Hidupin firman. Amin. 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 Cari Tuhan sendiri. Kalian bisa dipakai Tuhan lebih hebat daripada orang yang suka nubuat. Betul. Nanti lama-lama jadi nubuat. Nubuat Tuhan. Lihat, ia menatap malaikat itu dan berkata, dia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat, ini semua orang ingin alami, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau powerful. Pingin gak lewat? Lakukan yang terbaik. Masih ada 2 pasal lagi. Lanjut Pak. Lanjut. Baik bagus. Aku senang. Aku senang. Makasih ya, paksa dikit. Yohanes pasal yang ke-11, kita baca di ayat 1 sampai 4 terus lompat ke ayat 25. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Perhatikan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ini berbeda dengan Maria Magdalena. Sekolah Pak. Maria Magdalena itu adalah Maria pengusaha. Saya pernah khotbah judulnya Maria Magdalena, cari aja. Maria pengusaha yang kerasukan 7 roh jahat dan akhirnya memberi hidupnya dan dipakai Tuhan luar biasa. Dia melayani Tuhan dengan hartanya. Tapi ini Maria yang berbeda. Maria ini pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan harga minyak itu mahal sekali kan. Kurang lebih gaji dalam setahun diberikan sama Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Tadi Lazarus ini kan saudaranya Maria dan Marta kan. Lihat, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Lihat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi ia akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup. Dan di ujungnya apa yang terjadi? Lazarus dibangkitkan dari kematian. Kenapa kok Yesus perhatian? Dia lihat Maria pernah melakukan sesuatu yang spesial. Dia meminyaki kaki Yesus. Do you mudeng or not? Mudeng. Ngerti apa kan? Ngerti. Dia memberikan yang terbaik apa Yesus kasih perhatian. Amin. Amin. Ini ayat yang terakhir nih. Bilang jangan dong. Ini ayat yang terakhir. Jangan dong. Lapar semua ya. Kisah para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 40. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tenang Bu, Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Dengar baik-baik yang sedang struggle berjuang. Tuhan
Tuhan lihat dari setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan di hadapan Tuhan, semuanya ada hitung-hitungan. Ketika engkau disakiti, engkau tetap senyum, ada hitung-hitungannya di hadapan Tuhan. Ketika engkau tetap mengasihi dan mengampuni, Tuhan punya hitung-hitungan. Bahkan setiap apa yang kamu persembahkan di hadapan Tuhan, Tuhan punya hitung-hitungan. Dan Tuhan pasti akan lakukan sesuatu yang lain. Amin. Amin. Lihat, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Makanya jangan pelit, katakan saya ikutin toh selapro piye gitu. Saya mulai hari ini murah hati, enggak pelit. Amin ya. Amin. Tahun lalu saya ngomongkan ya, ini mama ini kan sukanya nawar kan. Enggak ada kayaknya murah hati semua nih. Sekarang jangan nawar-nawar sama pedagang kecil, belajar berkati mereka. Amin. Jangan terlalu kikir. Kita banyak katakan orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Orang kita tidak Bukan kamu ingin ngalami breakthrough, ngalami terobosan, tapi kamu pelit hitung-hitungan. Kasih persembahan, kasih dompet yang uang yang paling kecil, lecek lagi, terus diuntel-untel. Kalau enggak, lu ada loh. Ada orang-orang model kayak begini loh. Setiap kasih ibarat persembahan itu pura-pura kebelet ke toilet. Ada. Di sini enggak ada. Oh, gembalamu murah hati kok. Pasti ketrampar urapannya di tempat lain, di negara Konoha. Terus pingin ngalami mujizat, ngalami breakthrough, pingin dipakai Tuhan. Malaikat geleng-geleng kepala. Ini apa ini karep iku? Apa ini bencana banget nih kelakuannya. Belajar murah hati. Tadi kita pelajarin dari awal sampai akhir. Selalu murah hati. Murah hati. Murah hati dan murah hati. Amin. Saya tuh komitmen sama istri saya. Nah, ini saya bilang, ada jatah untuk kamu dan ada jatah buat saya. Jatah buat saya tak bagi ke orang yang kekurangan. Terus istri saya perhatikan, ini ada berkat. Udah kasih ke saya aja. Nanti ke kamu hilang itu dalam 2 hari. Beneran. Saya belajar murah hati dan dipelihara Tuhan. Saya lihat kebaikan Tuhan itu luar biasa. Sampai Tuhan bikin mujizat. Yang punya utang, saya pernah punya utang ditagih. Bayangin utang sama bank itu ngeri ya Bu. Bank itu manis kalau kita setor duit $2 dan lain manis salom. Ayo kalau pegawainya Kristen ya salom. Pak Ibu duduk dulu, yang prioritas. Waduh, disayang-sayang kamu punya utang ya. Panas itu. Bayangin waktu itu. Lagi apa itu waktu itu ya? Lagi lebaran. Waktu zaman Covid, dari jam 12 siang sampai jam 8 malam lu ditungguin, kita belum pulang. Loh kamu kok datang? Ya nungguin bapak. Serem gak? Makanya sekarang harus belajar diberkati. Amin. Gak usah ngutang, hidup apa adanya. Yes. Amin. Gak usah Amin. neko-neko. Hidup bersyukur aja. Apa yang didapat hari ini belajar bersyukur dan belajar menabur. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ojo pelit-pelit, kue pelit orang lebu surga. Lihat ya, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dibawa ke ruangan atas dan semua janda, ada janda juga ya, dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada semua baju dan pakaian dan dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu dia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu. Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Powerful. Saya juga nggak habis pikir kenapa kok beberapa kali ayat ini disebut ya. Memberi sedekah, suka menabur, baik, dan lain sebagainya.
Dalam Alkitab itu kalau ada beberapa ayat nyebut yang mirip, prinsipnya mirip, itu terjadi. KPK ngikutin prinsip itu. Kalau didapatin orang dua bukti yang sah, langsung ditangkap kan? Betul kan? Karena Alkitab ngomong satu perkara dua orang saksi sah. Kalau Alkitab ngomong dua kejadian yang berurutan terus, itu penting dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, beri hatimu dulu sama Tuhan. Jadi korban yang terbaik dulu. Amin. Sisanya nanti Tuhan akan bawa kamu mengalami sesuatu